Perang Vietnam merupakan salah satu konflik paling brutal dalam sejarah modern. Selama 20 tahun, konflik ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga menciptakan trauma yang mendalam bagi rakyat sipil yang terlibat. Pada video ini, kita akan menjelajahi fakta gelap tentang Perang Vietnam yang akan memberikan gambaran tentang sisi kelam dari perang ini. Dan untuk itu, mari kita menelusuri sejarah ini bersama. Senjata kimia yang paling terkenal di Perang Vietnam adalah Agent Orange. Agent Orange adalah salah satu herbisida yang digunakan oleh Amerika Serikat. Cara ini sangat berbahaya karena melepaskan zat yang bernama dioksin. Selain berdampak pada tumbuhan, zat ini juga mengakibatkan gangguan kesehatan yang fatal bagi manusia. Dalam konflik ini, militer Amerika Serikat berupaya menghilangkan sumber makanan dan tempat persembunyian bagi pasukan Vietcong. Sebelumnya, pada tahun 1961, Vietnam Selatan meminta Amerika Serikat untuk menyemprotkan herbisida terhadap pasukan gerilyawan komunis. Presiden John Kennedy pada awalnya ragu-ragu menyetujui penggunaan herbisida. Di satu sisi, beberapa pihak berargumen bahwa penyemprotan herbisida merupakan solusi hemat biaya untuk melumpuhkan Vietcong. Di sisi lain, kekhawatiran pun muncul terkait kritik internasional yang mungkin diterima Amerika Serikat. Penggunaan herbisida dikhawatirkan akan dicap sebagai perang kimia. Dan pada akhir tahun 1961, Presiden Kennedy menyetujui penggunaan Agent Orange di Vietnam. Pada Januari 1962, Operasi Rain-Sand, sebuah program penyemprotan herbisida, diluncurkan oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendapatkan keuntungan dalam Perang Vietnam. Militer Amerika Serikat menyemprotkan Agent Orange dari pesawat terbang, dan herbisida ini menyebar ke area yang luas termasuk desa-desa dan sawah. Sebanyak 61% dari total herbisida yang digunakan dalam program militer adalah Agent Orange. Sebagian besar penyemprotan terjadi antara tahun 1966 dan 1969. Masyarakat Palang Merah Vietnam mengatakan banyak anak yang lahir dengan cacat dan masalah kesehatan akibat paparan bahan kimia perang. Dari perspektif Amerika Serikat, penggunaan Agent Orange dianggap sebagai strategi militer yang efektif untuk mengurangi kekuatan musuh dan membuka wilayah tersembunyi. Namun, dari perspektif Vietnam, penggunaan Agent Orange dianggap sebagai kejahatan perang yang tak termaafkan karena telah meninggalkan jejak penderitaan yang meluas di antara rakyat Vietnam hingga ke generasi berikutnya. Pembantaian My Lai adalah sebuah tragedi yang brutal dalam sejarah Perang Vietnam. Pada 16 Maret 1968, pasukan Amerika Serikat melakukan operasi militer yang berujung pada pembantaian massal warga sipil di desa My Lai. Estimasi jumlah korban akibat kebrutalan ini bervariasi, namun diperkirakan lebih dari 300 korban jiwa. Yang lebih mengerikan lagi, para korban tak hanya berasal dari kalangan pria dewasa, melainkan juga perempuan dan anak-anak. Pada mulanya, intelijen Amerika Serikat mengklaim bahwa My Lai merupakan basis Vietcong. Hal ini mendorong Kapten Ernest Medina mengeluarkan perintah yang kemudian menjadi terkenal, membunuh semua orang yang terlihat. Perintah ini menandakan awal dari tragedi berdarah yang akan merenggut nyawa ratusan orang tak berdosa. Pembantaian My Lai tak hanya diwarnai dengan pembunuhan. Para prajurit Amerika Serikat melakukan tindakan keji seperti pemerkosaan massal terhadap para korban. Alih-alih pengakuan dan keadilan, peristiwa ini mulanya ditelantarkan oleh para petinggi militer Amerika Serikat yang berupaya menutupinya. Namun, keberanian seorang prajurit bernama Ron Ridenhour berhasil membongkar aib tersebut. Dia menyaksikan langsung pembantaian itu, nekat melawan perintah atasan dan melaporkan apa yang terjadi. Tindakan heroiknya memicu kemarahan publik Amerika Serikat. Meskipun demikian, konsekuensi hukum yang diterima atas pembantaian My Lai sangatlah tidak setimpal. Hanya satu orang tentara, Letnan William Kelly, yang diadili dan dinyatakan bersalah. Bahkan hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepadanya diringankan oleh Presiden Richard Nixon. Kelonggaran hukuman ini semakin menambah kontroversi dan noda kelam pada peristiwa My Lai. Di luar aspek hukum, pembantaian My Lai menjadi sebuah momen gelap yang terus dikenang sebagai pengingat tentang sisi gelap perang tersebut. Program Phoenix adalah program rahasia yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Program ini bertujuan untuk menumpas dan menghancurkan infrastruktur politik dan militer Vietcong di Vietnam. Di balik kedok penanggulan Vietcong, program ini menjelma menjadi mesin pembunuh dan penyiksaan yang merenggut nyawa dan menorehkan luka mendalam bagi rakyat Vietnam.
Program ini tak segan-segan menggunakan metode kejam dan brutal untuk mencapai tujuannya. Interogasi dan penyiksaan menjadi alat utama untuk memeras informasi dari para tersangka Vietcong. Penyiksaan fisik dan psikologis termasuk pemukulan, sengatan listrik, dan pelecehan seksual menjadi momok bagi rakyat Vietnam. Tragisnya, banyak korban Phoenix bukanlah anggota Vietcong, melainkan rakyat sipil tak berdosa. Petani, pedagang, guru, dan bahkan anak-anak tak luput dari cengkeraman Phoenix. Banyak kritikus yang mengecam program ini karena dianggap melanggar hukum internasional. Salah satunya adalah Daniel Ellsberg, seorang analisis Pentagon. Dia membocorkan dokumen rahasia tentang program Phoenix kepada media massa. Dokumen ini mengungkap kebohongan yang mewarnai program ini. Gerakan anti-perang Vietnam mendapat momentum baru dengan terungkapnya program Phoenix. Tekanan publik yang besar dari gerakan anti-perang, media massa, dan Kongres akhirnya mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri program Phoenix pada tahun 1972. Selama Perang Vietnam, penggunaan bom oleh Amerika Serikat dan sekutunya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang. Antara tahun 1965 dan 1975, Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan lebih dari 7 juta ton bom di Indochina. Jumlah ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Perang Dunia Kedua. Penggunaan bom terhadap Vietnam Utara dan negara tetangganya dimulai segera setelah insiden Teluk Tonkin pada Agustus 1964. Dampak penggunaan bom selama Perang Vietnam terhadap rakyat sipil sangat besar. Bom-bom yang dijatuhkan menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di antara penduduk sipil, serta merusak rumah-rumah dan tempat-tempat umum. Penggunaan bom telah menimbulkan kontroversi besar dan memicu protes di seluruh dunia terhadap kebijakan perang Amerika Serikat. 4 fakta gelap ini hanyalah bagian kecil dari kisah kelam yang meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Vietnam. Perang ini bukan hanya tentang pertempuran dan strategi, tetapi juga tentang penderitaan manusia yang tak terkira. Pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah kelam ini?